6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masyarakat mau menyampaikan keberatan, komplain atau segala macam, di mana salurannya? Nah, ini kan yang coba kita buka hari ini. Kita jumlahnya itu sekarang masih ada sekitar 3.200-an. Jadi dari Saudara, selamat pagi dari Jalan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Dikbud Bau-Bau buka posko pengaduan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Dinas Sosial Kota Bau-Bau mencatat warga kategori miskin ekstrim di Kota Bau-Bau tersisa sekitar 3.200-an orang. Saudara, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 2 Juli 2024 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Dikbud Bau-Bau buka posko pengaduan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Masyarakat mau menyampaikan keberatan, komplain atau segala macam, di mana salurannya? Nah, ini kan yang coba kita buka hari ini. Jadi pasca pengumuman kelulusan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2024-2025 gelombang pertama jalur zonasi pada 30 Juni kemarin, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau pun membuka posko pengaduan bagi masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Eko Prasetya kepada RRI Senin mengatakan posko pengaduan ini sengaja dibuat untuk menampung keberatan terhadap hasil kelulusan tersebut, karena diakui banyak dari orang tua siswa yang merasa tidak puas dengan hasil penerapan sistem zonasi yang membuat anaknya tidak lulus di sekolah yang dituju. Masyarakat mau menyampaikan keberatan, komplain atau segala macam, di mana salurannya? Nah, ini kan yang coba kita buka hari ini. Jadi pengaduan terhadap pengumuman hasil kelulusan gelombang 1, insya Allah kita fasilitasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Silakan datang dari jam kerja, jam berapa itu? 8 sampai jam 16. Eko Prasetya menyebut pihaknya telah menyiapkan 2 orang petugas yang akan memfasilitasi dan mendengarkan keberatan dari siapapun dan dari manapun terkait hasil pengumuman PPDB tersebut, maupun bagi masyarakat yang ingin bertanya dan memberikan solusi terhadap sistem PPDB. Apalagi, kata Eko Prasetya, pendaftar SD dan SMP di Kota Bau-Bau ini juga ada yang datang dari berbagai daerah, bahkan Jawa, Maluku dan Papua, yang juga membutuhkan solusi. Artinya siapapun itu, dari manapun itu, kita berikan kesempatan untuk didengarkan supaya saluran-saluran ini tidak mampet gitu ya. Informasi ini bisa kami tangkap, yang kemudian seperti yang saya juga pernah katakan, kita hadapi, kita urai dan kita selesaikan, begitu kan? Eko Prasetya memastikan penyelenggaraan pendidikan adalah milik semua anak bangsa tanpa terkecuali. Olehnya itu, isu inklusi tidak hanya disematkan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus, namun inklusi dalam dunia pendidikan juga ada yang memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses pendidikan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, Badan Urusan Logistik Bulog Kota Bau-Bau kembali memesan sebanyak 75 ton gula pasir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kegiatan stabilisasi harga di 5 wilayah kerjanya. Manajer Suplesen Bulog Bau-Bau Syahrul, pasokan gula dari Blora Jawa Timur atau Jatim diprediksi akan tiba di Kota Bau-Bau dalam periode bulan Juli ini. Saat ini Bulog Bau-Bau hanya menyediakan 2 komoditi, yakni minyak goreng kemasan 1 liter dan juga beras SPHP. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau pada pekan terakhir di bulan Juni, harga gula pasir di sejumlah pasar tetap di angka Rp19.600 per kilogram. Sedangkan harga gula pasir di tingkat Bulog sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pemerintah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
Saudara, Dinas Sosial Kota Bau-Bau mencatat warga kategori miskin ekstrim di Kota Bau-Bau tersisa sekitar 3.200-an orang. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Kita jumlahnya itu sekarang masih ada sekitar 3.200-an. Jadi dari Dinas Sosial Dinsos Kota Bau-Bau mencatat warga kategori miskin ekstrim di Bau-Bau tersisa sekitar 3.200-an orang. Jumlah ini menurun dari sebelumnya sekitar 9.000-an orang setelah dilakukan validasi lapangan oleh pihak kelurahan tahun lalu. Kepala Dinsos Bau-Bau Hanarudin mengatakan, salah satu upaya menangani kemiskinan ekstrem tersebut dengan memprogramkan pemenuhan pangan. Hanarudin menjelaskan pemenuhan pangan berupa pemberian sembako kepada 5 aspek sasaran, yaitu disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, pengemis dan gepeng, serta korban bencana alam dan bencana sosial. Kita jumlahnya itu sekarang masih ada sekitar 3.200-an. Jadi dari data Menteri PMK itu dulu ada 9.000 lebih. Setelah bulan Juli lalu dilakukan validasi lapangan oleh para lurah itu masih ada 3.200-an. Untuk penanganan warga miskin ekstrim ini itu dalam penanganannya itu terbagi-bagi di beberapa instansi. Untuk khusus di dinas sosial itu dia kebutuhan dasarnya berupa konsumsi. Jadi itu semacam kebutuhan pokok. Kita menangani ada 5 SPM, disabilitas terlantar, anak terlantar, kemudian lansia terlantar, kemudian pengemis dan gepeng ditambah dengan bencana alam dan bencana sosial. Pria yang pernah menjabat Kasat Pol PP Bau-Bau ini mengatakan waktu penyaluran sembako tersebut fleksibel, namun pihaknya selalu berupaya merampungkan paling terlambat bulan September. Dikatakan Hanarudin, penerima manfaat program tersebut didata oleh pihak kelurahan dengan syarat tidak terdaftar sebagai penerima bantuan program pemerintah pusat serta belum pernah memperoleh bantuan program Dinsos Bau-Bau. Ia mengatakan penanganan kemiskinan ekstrim menjadi salah satu dari 8 program prioritas penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi untuk meminimalisir jumlahnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong para pengusaha untuk membangun usaha dan produksi pakan ternak unggas yang dinilai sangat dibutuhkan petani peternak di daerah ini. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sultra, Laude Muhammad Rusdin Jaya mengatakan tingginya harga pakan ternak yang dirasakan selama ini karena terkadang ketersediaan pakan yang harus dipesan dari luar daerah bisa terlambat, dan akibatnya petani peternak harus mencari dan memesan dari luar Sulawesi dengan harga yang tentu lebih tinggi. Karena itu Rusdin Jaya mengatakan pemerintah Sultra mengharapkan ada pengusaha lokal maupun dari luar daerah untuk membangun industri pakan dalam skala besar di daerah ini. Ia juga mengatakan saat ini sekitar 60-70% dari total kebutuhan pakan ternak Sultra masih disuplai dari Provinsi Sulawesi Selatan. Karena produksi pakan ternak dalam daerah baru mampu memenuhi sekitar 30%. Kondisi tersebut membuat harga pakan ternak Sultra masih tergolong tinggi karena resiko yang diterima oleh para peternak dengan mengambil pakan ternak dari luar, biaya pengirimannya cukup tinggi. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dikbud Bau-Bau buka posko pengaduan terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Dinas Sosial Kota Bau-Bau mencatat warga kategori miskin ekstrim di Kota Bau-Bau tersisa sekitar 3.200-an orang. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.